Baik, itu pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jalan Lasoso 62, saya Tovan Prego akan menemani Anda kurang lebih sekitar 35 hingga 40 menit ke depan. Kita akan coba bersama-sama dengan narasumber yang sepertinya dari semalam sudah kita informasikan bahwa hari ini akan kedatangan tamu besar kita. Dia adalah tokoh masyarakat biasa yang sangat dekat dengan rakyat, Bapak Arisan SPT, yang hari ini coba akan memberikan semacam suguhan menarik. Sebenarnya bagaimana Sigi yang lebih baik, dan ada slogan yang selalu digunakan oleh beliau tentang butuh pemikiran hati yang terbuka, juga memerlukan kecerdasan berpikir, bahkan arif dan bijaksana, kemudian selalu bersama rakyat. Ini dialog yang hari ini membangun ngata Sigi yang lebih baik bersama narasumber Bapak Arisan SPT. Beliau kalau saya tidak salah adalah salah satu tokoh dari pengurus Partai Nasdem, ya, pengurus harian kalau tidak salah, ya, alhamdulillah, ya, yang hari ini juga akan bersama-sama dengan kita. Akan banyak hal yang akan coba kita bicarakan bersama-sama, dan Anda bisa gunakan via telepon juga teman-teman pengurus RCP Fans Club dan para petani kita yang ada di Kabupaten Sigi untuk mendengarkan secara langsung beliau. Saya akan memberikan kesempatan. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana sehat ini Pak? Alhamdulillah, senang sekali hari ini di sini. Kita ketemu di sini Pak, ya. Ya, sudah cukup lama iming-iming saya dan juga teman-teman petani, bahkan sejak 3 hari kemarin kita temu-temu dengan fans, dengan pengurus, bahkan petani, membicarakan banyak tokoh-tokoh yang ada di Sigi ini yang akan coba bersama-sama membangun Sigi yang lebih baik. Nah, salah satunya ada Bapak Arisan yang sudah hadir di studio. Oke, Pak, mungkin Bapak memberikan beberapa menit, 5 menit atau 6 menit untuk memberikan pencerahan dulu. Kenapa sih Bapak tertarik ya bersama-sama dengan rakyat untuk bangun Sigi? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada sore hari ini kita bisa berkesempatan berkenalan ya melalui Radio Citra Pertanian. Bagi saya ini kesempatan yang baik untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di Sigi untuk mulai memikirkan bahwa momentum suksesi pemimpin daerah melalui pilkada serentak bulan Desember nanti adalah sesuatu yang penting bagi kita semua, kan begitu. Bagi saya secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari tugas sejarah, kan begitu. Sebagai bagian eksponen gerakan yang melakukan reformasi 98, saya mengatakan bahwa perjuangan belum berakhir, kan begitu. Apalagi saat ini dalam pandangan saya demokrasi sedang dibajak, kan begitu. Waktu 98 kita membayangkan pasca runtuhnya kediktaturan Orde Baru itu akan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat kita. Tetapi pada hari ini kita juga melihat faktanya masih jauh dari apa yang diharapkan, kan begitu. Sisa-sisa kekuasaan lama, kan begitu, masih sangat kuat berkuasa hari ini. Problemnya berkaitan dengan kepada siapa pemerintah melayani, kan sebetulnya. Kepada siapa pemerintah berpihak sebetulnya. Bagi saya tugas sejarah itu belum selesai. Sehingga kenapa saya harus mengatakan saya harus maju bertarung di Pilkada Sigi kali untuk itu, untuk melanjutkan tugas sejarah, kan begitu. Apalagi Sigi bagi saya bukan hal asing bagi saya. Sejak tahun 90-an, 83 saya sekolah di SP Masidera. Saya sudah berkeliling kampung belajar bersama petani. Sesudah itu saya juga sebagai aktif mahasiswa, saya juga berkeliling Sigi, hampir semua desa saya datang, dan karena itu saya sampai hari ini tidak pernah mengidap penyakit orang kota. Nah, penyakit orang kota kan begini, kalau ke kampung itu sekedar mengagumi keindahan tempat, ya. Iya, keindahan alam pedesaan, tetapi melupakan bahwa di balik keindahan alam pedesaan ada persoalan-persoalan di mana ada masyarakat sulit mendapatkan hak-haknya untuk bekerja, sulit menghidupi keluarganya. Ada kadang yang bilang nasuli ose, nanda senpos anak, itu hal-hal yang baliknya dalam pedesaan, kan gitu. Kecil menurut orang yang pandang, tapi itu besar pengaruhnya, Pak. Ya, sampai hari ini adalah fakta di mana ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik, kan begitu. Oleh karena itu bagi saya inilah kelanjutan dari tugas sejarah itu. Gitu. Sigi dari aspek potensi ya, kan harusnya Sigi jauh lebih baik daripada yang kita lihat hari ini. Lepas dari bagaimana kita harus mengapresiasi juga pemerintahan Sigi hari ini, kan, tapi juga berkewajiban mengkritik, kan begitu. Sigi
dengan potensi yang dimilikinya harusnya bisa lebih baik. Harusnya akan begitu, potensi alamnya kaya, sumber daya manusianya melimpah. Ini persoalan bagaimana menata kan begitu. Yang kedua persoalan adalah kepada siapa itu ditata kan begitu. Berpihak kepada siapa pemerintah ini, kepada siapa yang dilayani. Itu problem kita di Sigi hari ini kan begitu. Iya. Ya. Oke, masih ada lagi Pak? Cuman itu? Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua kita untuk membuka pemikiran kita, membuka hati kita untuk bagaimana menjadikan momentum pilkada ini sebagai momentum perubahan yang substantif, bukan sesuatu yang sekedar formalitas kan begitu. Supaya kita tidak mengulang kesalahan sejarah dari pemilu ke pemilu, dari pilkada kemudian kita menuai banyak kekecewaan kan kita apa yang terjadi kemudian pemerintah tidak melayani semestinya. Seperti yang diharapkan oleh kita, kira-kira begitu. Iya, oke. Tadi saya tertarik dengan apa yang Bapak bilang tentang mengenai berkuasa dengan gagasan politik rakyat yang harus dibangun dari rakyat. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini berkaitan dengan satu. Ini soal keyakinan, ini soal keberpihakan bahwa rakyatlah yang paling utama kan begitu. Hampir semua juga orang mengatakan itu, tapi saya mengatakan sampai hari ini tuh belum sepenuhnya bisa diwujudkan kan gitu. Sekedar retorika kan begitu. Mari kita periksa bagaimana rencana-rencana pembangunan di Sigi. Sigi ini adalah basis pertanian kan gitu. Sigi lah yang kemudian memberi makan kepada Palu dan sebagian Kalimantan kan begini. Tetapi sampai hari ini kita juga belum menemukan ada petani Sigi yang betul-betul sejahtera kan begitu. Betul, Saya dalam berkeliling-keliling Nanjayo dengan Nanjayo kurang lebih 1 bulan ini bertemu dengan banyak masyarakat di Sigi, bertemu dengan banyak petani. Saya menemukan betapa petani kita mengalami soal-soal yang harusnya bisa diselesaikan kalau pemerintah itu berpihak kepada petani kan begitu. Kita memiliki produksi palawija yang tinggi, produksi sayur-sayur segala macam yang sudah masuk ke Palu. Tetapi kemudian kalau kita periksa siapa yang paling banyak menikmati dari hasil itu adalah bukan petani tetapi praktik ijon. Praktik ijon luar biasa di Sigi ini kan begitu. Di mana pemerintah hadir pada saat petani butuh bibit? Di mana pemerintah hadir pada saat petani butuh pupuk? Di mana pemerintah hadir pada saat butuh pengairan kan begitu? Karena pemerintah tidak sebenar-benarnya hadir di tengah-tengah petani, maka kemudian petani lari kemana? Ke ijon kan begitu. Oleh karena itu produksi pertanian kita sebetulnya tidak banyak dinikmati oleh petani tetapi oleh para ijon. Saya kira ini problem pertama yang harus selesaikan itu kan. Iya, kemudian program mengenai petani sejahtera menurut Bapak itu bagaimana sih? Karena selama ini kan petani itu banyak yang tadi yang Bapak sampaikan mengenai tidak bisa mendapatkan pupuk yang layak, harga kemudian naik turun. Apa kira-kira program Bapak ke depan ketika nanti insya Allah berada di 01 Sigi, Pak? Saya kira ada 3 problem serius. Satu itu soal struktur penguasaan agraria yang timpang di Sigi ini kan begitu. Ada petani kita, banyak petani kita yang tidak memiliki tanah sehingga menjadi petani penggarap kan begitu. Itu satu harus dipikirkan serius. Padahal kita, mereka adalah asli sini. Asli. Itu ada kesalahan dalam menata agraria kan di Kabupaten Sigi. Yang kedua berkaitan dengan struktur aset produksi pertanian kan begitu. Nah, berkaitan dengan tadi itu tanggung jawab pemerintah untuk memberi subsidi bagi petani kan gitu untuk supaya bisa meningkatkan produksi pertanian. Yang ketiga adalah problem distribusi tata niaga kan begitu. Nah, tiga-tiganya harus dikerjakan secara lebih fokus. Jadi prioritas harus jadi Sigi sehingga Sigi ini betul-betul bisa menjadi kabupaten penghasil pangan, kemudian petaninya bisa sejahtera kan gitu. Kalau itu tidak dilakukan maka Sigi juga akan tetap seperti ini. Iya, mengenai program Bapak ada 3, satu-satunya tadi struktur, Pak. Kenapa sih menurut penghematan, kira-kira menurut penghematan Bapak, kenapa sih struktur yang dibangun di masyarakat petani kita yang tadinya orang asli tidak lagi memiliki lahan? Satu yang kita bisa lihat praktek ijon yang berlangsung puluhan tahun kan gitu. Itu kemudian menyebabkan banyak petani yang kemudian tidak lagi menguasai tanahnya. Tanah-tanah itu dalam penguasaan para ijon-ijon kan gitu. Ini merata di Kabupaten Sigi sehingga petani kita itu tidak bisa menikmati nilai lebih dari pertaniannya dari aspek itu kan gitu. Yang kedua adalah Sigi ini berada di wilayah kawasan konservasi Taman Nasional kan gitu. Dulu kalau kita ingat ada program resettlement di tahun 70-an untuk masyarakat kita petani yang ada di Kamarora dan sekitarnya kan begitu. Dengan pembagian lahan 0,8 hektar per kakak waktu itu. Sesudah puluhan tahun jumlah pertambahan penduduk menjadi lebih tinggi kan gitu. Kebutuhan lahan semakin tinggi pula kan begitu sehingga ada kemudian banyak mereka yang
tidak memiliki lahan pertanian sebagai petani di Sigi kan begitu. Nah, bahkan ada yang memiliki lahan tapi lahannya itu tadi dijual atau mungkin bisa jadi dikontrakan itu karena memang petani tidak memiliki sumber daya manusianya barangkali Pak, atau bagaimana ini? Saya kira tidak, kalau ke kualitas sumber daya manusia petani dia cukup baik sebetulnya. Yang problem sebetulnya adalah penguasaan pada sumber-sumber produksi tadi itu, modal produksi yang harusnya ditanggung jawab pemerintah kan begitu.